Jadi saya pikir hal ini hanya sementara, karena Elkan Bagot tetap merupakan aset bagi tim nasional Indonesia. Dan juga kita tahu bahwa sekarang ini kan Sintayong mulai memonitor pertandingan-pertandingan dari Liga 1. Mungkin juga nanti dia akan memanggil pemain yang bermain di Liga 1. Apapun masih bisa terjadi, tapi kalau untuk saat ini, kalau kita melihat komposisi pemain dari timnas Indonesia, pilihannya banyak sekali bagi Sintayong yang bisa bermain di lini pertahanan. Mungkin untuk sementara ini dia tidak memanggil Elkan Bagot, tapi Elkan Bagot ini kan usianya masih 21. Kesulitan menjaga bek Australia Harry Souttar, Sintayong perlu sosok Elkan Bagot. PSSI ingin mengambil TST, ingin menarik Elkan Bagot ya, tetapi tidak berhasil, dan kita tahu bersama kita kalah dari Gini dan gagal ke Olimpiade. Nah, sampai sekarang Elkan tidak mendapat tempat ya, termasuk ketika kita bermain pertama kali melawan Arab Saudi. Nah, peluang Elkan Bagot sebenarnya masih terbuka. Ini tergantung dari Elkan sendiri untuk membuka diri ya, dan saya mendapat info itu. Timnas Indonesia yang sukses meraih 1 poin usai menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta tentunya memiliki beberapa fakta unik yang tentunya menarik untuk dibahas. Merujuk laman resmi PSSI, psi.org, laga yang digelar pada hari Selasa malam kemarin tersebut memberikan fakta yang cukup unik di mana bek andalan Timnas Australia, Harry Souttar benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi para punggawa Garuda. Bagaimana tidak, bek berusia 25 tahun asal klub Inggris, Sheffield United tersebut benar-benar menyulitkan tidak hanya para penyerang Timnas Indonesia, melainkan juga deretan pemain belakang skuad Garuda. Hal ini dikenakan pemain yang juga menjabat sebagai wakil kapten Timnas Australia tersebut memiliki postur yang terbilang sangat jangkung, yakni mencapai 200 cm atau 2 meter. Posturnya yang cukup tinggi ditambah perawakan tubuhnya yang cukup kekar inilah yang membuatnya sangat susah untuk dilewati para deretan penyerang Timnas Indonesia dan menjadi ancaman serius bek-bek Garuda saat dalam skema sepakan pojok atau tendangan bebas. Postur tingginya tersebut tentunya cukup berguna saat duel-duel udara seperti yang dilakukannya saat ajang Piala Asia 2023 kemarin. Hadapi Harry Souttar, STY bisa duetkan JIZ dan Elkan Bagot. Harry Souttar kemungkinan masih akan menjadi momok bagi skuad Garuda saat ganti melakoni laga tandang ke Sydney atau Adelaide, Australia pada tahun 2025 mendatang. Dalam laga kemarin, JIZ ditugaskan untuk menjaga pergerakan Harry Souttar saat skema sepakan pojok atau tendangan bebas untuk Australia. Namun, postur JIZ yang hanya 190 cm memang masih dirasa kurang tinggi jika harus menghadapi pemain dengan tinggi seperti Harry Souttar yang mencapai 200 cm. Meskipun sukses sedikit meredam pergerakan bek tersebut, JIZ tak dapat dipungkiri harus ditandemkan dengan bek yang memiliki postur cukup tinggi pula. Nama Elkan Bagot tentunya muncul sebagai opsi terbaik jika Sintayong ingin memasang duet bek tengah dengan postur tinggi di lini pertahanan. Tinggi Elkan Bagot sendiri mencapai 194 cm yang tentunya memiliki keunggulan untuk bola-bola udara. Belum lagi jika nanti kedua nama tersebut akan dipasangkan dengan Justin Hubner atau Rizky Ridho dan membentuk trio bek tengah. Akan tetapi, seperti yang diketahui kini kondisi internal antara Sintayong dan Elkan Bagot sedikit kurang harmonis yang menyebabkan bek keturunan Inggris Indonesia tersebut diistirahatkan sementara oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, bukan berarti tak ada harapan untuk Elkan Bagot untuk kembali ke tim nasional ke depannya. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Sintayong untuk mengatasi bek-bek jangkung semacam Harry Souttar. Meskipun Timnas Indonesia telah memperkuat skuadnya dengan kedatangan bintang baru seperti Elianor Reijenders dan Miss Hilgers. Perbincangan seputar kemungkinan kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda tetap hangat. Mantan bek andalan ini sempat absen dalam kualifikasi Piala Dunia karena miskomunikasi dengan pelatih Sintayong STY saat playoff Olimpiade. Namun, menurut beberapa pengamat, harapan untuk melihat Bagot kembali membela Timnas Indonesia belum sepenuhnya hilang. Dilansir dari video yang diupload oleh kanal YouTube Bung Ropan,
Selaku pengamat sepak bola senior, beliau mengungkapkan bahwa PSSI tidak menutup pintu bagi Bagot. Sebagai pemain yang telah banyak berjasa bagi timnas, PSSI masih berupaya agar ia kembali memperkuat lini belakang Indonesia. Dengan tinggi badan 194 cm, Bagot dikenal sebagai benteng tangguh yang kuat dalam duel udara, yang terbukti melalui kontribusinya di Piala AFF 2020 dan kualifikasi Piala Asia AFC 2023. Namun, meskipun PSSI terus berusaha, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan pernyataan yang penuh kehati-hatian mengenai kepastian kembalinya Bagot dalam waktu dekat. Pak Ketum PSSI tidak menjamin apapun tentang Elkan, sabar saja, tunggu, ungkap Erick Thohir, yang dikutip oleh Bung Ropan. Lebih lanjut, meski pandangan bahwa peluang Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia sudah tertutup memang sempat mengemuka di kalangan supporter. Namun, Bung Ropan, seorang pengamat sepak bola senior, menyatakan bahwa peluang ini masih ada setelah mendengar pernyataan Erick Thohir sebelumnya. Menurutnya, jika Bagot membuka komunikasi dengan STY dan PSSI, jalan kembali ke skuad Garuda bisa terbuka lagi. Peluang Elkan Bagot sebenarnya masih terbuka, ini sebenarnya tergantung dari Elkan sendiri untuk membuka diri, dan bukan berarti peluangnya tertutup, ujar Bung Ropan. Dengan segala dinamika yang terjadi, harapan untuk melihat Elkan Bagot kembali mengenakan seragam timnas Indonesia masih ada. Meskipun waktunya belum dapat dipastikan, penggemar sepak bola Indonesia masih bisa berharap bahwa suatu hari nanti, Bagot akan kembali memberikan kontribusinya bagi timnas, melengkapi kekuatan baru yang telah bergabung. Keputusan akhir memang masih bergantung pada banyak faktor, namun peluang ini masih hidup, dan PSSI masih bekerja keras untuk mengembalikan Bagot ke lapangan bersama Garuda. Walau timnas Indonesia sudah kedatangan pemain-pemain bintang seperti Eliano Reijenders sebagai gelandang, dan Miss Hilgers sebagai bek. Namun, berdasarkan pendapat salah satu pengamat sepak bola Indonesia, nampaknya sosok mantan bek timnas yaitu Elkan Bagot masih punya peluang untuk bergabung. Sebelumnya alasan Elkan tidak dipanggil di kualifikasi Piala Dunia ini memang disebabkan karena adanya miskomunikasi dengan STY ketika playoff Olimpiade.